Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami. Perkenalkan, saya Mita Cindy Adelia sebagai moderator, dan tentunya saya di sini tidak sendiri, ada teman saya yaitu Zanubanida sebagai presentator pertama dan Bagas Setiawan sebagai presentator kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Zanubanida. Kepada Zanubanida, saya persilakan. A. Pengertian bimbingan dan konseling untuk anak. Bimbingan dan konseling untuk anak adalah proses yang dirancang untuk membantu anak dalam mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun perkembangan pribadi. Dalam konteks ini, konselor bekerja bersama dengan anak, orang tua, dan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Proses ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman diri. Yang kedua, dukungan emosional. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan guru. Yang kelima, pendekatan individual. Pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Prayitno dan Erman Amti 2004, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan dengan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang B, perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini mencakup fase penting dalam kehidupan anak yang berlangsung dari lahir hingga sekitar usia 8 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami berbagai perubahan signifikan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Mengidentifikasi beberapa aspek penting dan dari perkembangan anak usia dini yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan emosional dan sosial. 4. Perkembangan moral. 5. Perkembangan peran pendidikan. Batasan tentang masa anak cukup bervariasi. Istilah anak usia dini adalah anak yang berkisar antara usia 0 sampai 8 tahun. Masa usia dini merupakan masa yang penting yang perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas Setiawan. Kepada Bagas Setiawan, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu teori perkembangan anak dalam BK. 1. Itu ada perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerak sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerak motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola, atau atletik. 2. Perkembangan berpikir atau kognitif. Di dalam kehidupan, anak dihadapkan pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah-langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. 3. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan cara berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak. Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas.
Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang teori anak dalam bimbingan konseling. Kebutuhan emosional dan sosial anak, Smith, Adok, and Tucker, tahun 2017. Kebutuhan emosional dan sosial anak adalah aspek penting dalam perkembangan mereka yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut Smith, Adok, dan Tucker, pemenuhan kebutuhan ini sangat penting untuk membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional dan sosial. Kebutuhan emosional anak. 1. Keamanan dan perlindungan. Anak-anak membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari lingkungan mereka. Ketika anak merasa aman, mereka lebih mampu menjelajahi dunia di sekitar mereka dan mengembangkan keterampilan baru. Dan kedua, lingkungan yang stabil dan dukungan dari orang lain, orang tua atau pengasuh sangat penting untuk menciptakan rasa aman. Dan terakhir, ketiga, anak-anak membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitar mereka. Kasih sayang yang konsisten membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Dan kebutuhan sosial anak. 1. Itu ada interaksi sosial. Anak-anak membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Interaksi sosial membantu mereka belajar keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah atau konflik. 2. Melalui permainan dan kegiatan kelompok, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang positif. Baiklah, itulah sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu saya yang akan membacakan. Peran BK dalam pendidikan. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak. Bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak, terutama dalam mendukung perkembangan holistik mereka. Menurut kebudayaan dan tenaga, bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada masalah akademik, tentu juga mencakup aspek sosial, emosional, dan perkembangan pribadi anak. Ada beberapa peran utama bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak. Yang pertama, dukungan akademik. Bimbingan dan konseling membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan prestasi akademik. Konselor dapat memberikan strategi belajar yang efektif, membantu anak mengatur waktu, dan mengembangkan keterampilan belajar yang diperlukan untuk sukses di sekolah. Kemudian yang kedua, ada pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Bimbingan dan konseling berperan dalam membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting. Ketiga, mencegah masalah perilaku. Konselor berperan dalam mencegah masalah perilaku di sekolah dengan memberikan dukungan dan intervensi yang tepat. Konselor dapat membantu anak mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi perilaku yang lebih serius. Yang keempat, dukungan emosional. Bimbingan dan konseling memberikan dukungan emosional kepada anak yang menghadapi stres, kecemasan, dan masalah pribadi. Konselor dapat menjadi tempat yang aman bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang kelima, mengembangkan identitas rencana masa depan. Bimbingan dan konseling juga berperan dalam membantu anak mengembangkan identitas diri dan merencanakan masa depan mereka. Konselor dapat membantu anak mengeksplorasi minat, bakat, dan tujuan hidup mereka, serta memberikan informasi tentang pilihan pendidikan dan karir. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Komunikasi yang baik antara sekolah dan rumah sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang konsisten. Terima kasih, sekian pemaparan presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.